Tak ada luka yang lebih sunyi selain menjadi orang tua yang dilupakan oleh anak-anaknya sendiri. Di masa tua, harapan setiap orang tua sangat sederhana. Ingin ditemani, dihargai, dan dicintai oleh anak-anak yang dulu mereka besarkan dengan penuh kasih. Tapi kenyataannya tak selalu seindah itu. Banyak lansia hari ini merasa diabaikan, bahkan dianggap beban oleh anak-anak yang terlalu sibuk mengejar dunia. Dalam tradisi kita, diajarkan bahwa ridha Allah tergantung pada ridha orang tua. Tapi mengapa nilai luhur itu mulai pudar dalam kehidupan modern? Urbanisasi, tekanan ekonomi, dan perubahan cara pandang telah mengikis makna bakti dan rasa tanggung jawab. Lalu ketika anak-anak tak lagi berbakti sebagaimana mestinya, apa yang bisa dilakukan oleh para orang tua? Apakah harus pasrah atau masih ada jalan untuk menemukan ketenangan di usia senja? Dengan tetap bertawakal kepada Allah dan menjaga hati tetap ikhlas. Mari renungkan bersama. Karena bisa jadi, ini bukan hanya kisah orang lain, tapi juga cermin untuk diri kita sendiri. Selamat datang di channel Cahaya Usia Tua. Tekan subscribe dan like untuk mendukung kami berbagi tips hidup sehat dan bahagia di usia lanjut. Ada sebuah kisah inspiratif dari seorang lelaki berusia 20 tahun yang menghadapi masalah serupa. Ia dikelilingi oleh 3 anak, namun seiring waktu, perhatian dan kasih mereka semakin berkurang. Mereka jarang pulang, hanya sekadar menelepon seperlunya. Dan ketika ditanya soal dukungan hidup, sering memberikan berbagai alasan. Pekerjaan sibuk, keluarga sendiri, atau keterbatasan ekonomi. Sang ayah yang dulu membesarkan mereka dengan penuh kasih dan pengorbanan, perlahan merasa diabaikan. Namun, pria tua ini tidak menyerah pada nasib. Dengan kebijaksanaan yang ia peroleh dari perjalanan hidup panjang, ia merenungkan satu hal. Bagaimana caranya agar anak-anak kembali memperhatikannya, bukan hanya karena warisan, melainkan benar-benar peduli pada hari tuanya. Setelah berpikir panjang, ia menemukan sebuah cara yang sederhana namun sangat efektif. Ada uang, jangan biarkan anak tahu. Ia mulai menyimpan rapat informasi soal aset dan tabungannya. Selama ini, ia memang membicarakan soal warisan atau pembagian harta. Namun ia sadar justru itu membuat anak-anak menunggu kepergiannya ketimbang merawatnya dengan tulus. Maka, ia memutuskan untuk merahasiakan kondisi keuangannya. Ia tidak pernah lagi membahas soal aset, dan ketika anak-anak bertanya, ia menjawab dengan santai bahwa pengeluarannya cukup, namun tabungannya tidak banyak. Ia juga tidak menunjukkan tanda-tanda ingin segera membagi harta. Selain itu, ia sengaja memperlihatkan kebutuhan akan perhatian perawatan. Ia tidak menuntut, namun secara halus memberikan sinyal bahwa ia membutuhkan kehadiran anak-anak. Sesekali, ia meminta bantuan sederhana. Diantar ke rumah sakit, dibelikan makanan kesukaannya, atau sekadar ditemani berjalan-jalan di taman. Anehnya, perubahan sikap sang ayah ini justru menimbulkan rasa penasaran di hati anak-anak. Mereka mulai bertanya-tanya, mengapa ayah mereka tampak lebih tenang, seolah tidak lagi peduli soal warisan atau pembagian harta. Kabar tentang rahasia keuangan sang ayah pun beredar di antara 3 bersaudara. Masing-masing mulai khawatir. Jangan-jangan ayah mereka sudah membagi harta diam-diam kepada anak yang lain, atau bahkan memberikan semuanya kepada pihak luar. Kekhawatiran itu, disadari atau tidak, mendorong mereka untuk lebih mendekat kepada sang ayah. Mereka mulai bergiliran datang berkunjung, membawa makanan, menanyakan kabar, bahkan mengajak ayah mereka tinggal bersama. Persaingan sehat pun tercipta. Siapa yang paling perhatian? Siapa yang paling sering menemani? Siapa yang paling peduli pada kesehatan dan kenyamanan ayah? Sang ayah tidak menanggapi dengan sikap manipulatif. Ia tetap menjadi sosok ayah yang hangat, menerima perhatian dengan tulus, namun tetap menjaga rahasia keuangannya. Ia tahu, dengan cara ini, ia tidak hanya mendapatkan perhatian yang selama ini ia rindukan, tetapi juga mengajarkan anak-anak tentang arti tanggung jawab dan kasih sayang sejati. Ia ingin mereka merasakan bahwa merawat orang tua adalah sebuah kehormatan, bukan beban, atau sekadar investasi untuk masa depan. Lambat laun, ketiga anak itu menyadari bahwa kebahagiaan ayah mereka bukan letak pada harta, melainkan pada kehangatan keluarga. Mereka mulai menikmati waktu bersama, tertawa mengenang masa kecil, dan saling berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Suasana rumah yang dulu sunyi, kini berubah menjadi ceria. Sang ayah akhirnya mendapatkan apa yang selama ini ia cari. Perhatian, kasih sayang, dan rasa aman di masa tua. Kisah ini menyebar luas, menginspirasi banyak orang tua yang menghadapi kondisi serupa. Apakah kunci utama keberhasilannya?
kebijaksanaan dalam menjaga rahasia keuangan dan menciptakan kebutuhan akan kehadiran anak-anak. Cara ini, meskipun sederhana, terbukti sangat efektif dalam menghadapi tantangan zaman modern, ketika ikatan keluarga kerap tergerus oleh kesibukan dan tekanan ekonomi. Namun, strategi ini bukan tanpa risiko. Tidak semua anak akan bereaksi positif. Ada juga yang tetap acuh, bahkan merasa kesal karena merasa dipermainkan atau tidak dipercaya. Oleh karena itu, penting untuk menyesuaikan pendekatan dengan karakter anak-anak dan dinamika keluarga. Tetapi, inti dari kisah ini adalah bahwa orang tua harus menjaga kemandirian, tidak mudah menyerahkan seluruh kendali hidup pada anak-anak, dan tetap aktif dalam mengatur masa tuanya. Selain menyimpan rahasia keuangan, ada beberapa langkah lain yang dapat diambil orang tua untuk memastikan masa tua yang bahagia dan terhormat, meski anak-anak kurang berbakti. Pertama, bangun sistem dukungan sosial. Jangan hanya bergantung pada anak-anak. Bentuk pertemanan dengan tetangga, aktif di komunitas lansia, atau ikut kegiatan sosial dapat memberikan rasa memiliki dan mengurangi kesepian. Kedua, kelola keuangan dengan bijak. Pastikan ada tabungan atau investasi yang cukup untuk kebutuhan di masa tua. Jangan mudah menyerahkan atau membagi harta sebelum benar-benar siap. Banyak kasus di mana orang tua kehilangan segalanya setelah membagi warisan terlalu dini. Ketiga, jaga kesehatan fisik dan mental. Usia lanjut membawa tantangan tersendiri. Namun dengan menjaga pola makan, berolahraga ringan, dan rutin memeriksakan kesehatan, kualitas hidup dapat tetap optimal. Keempat, komunikasikan kebutuhan dan harapan dengan jelas kepada anak-anak. Seringkali, kurangnya perhatian bukan karena ketidakpedulian, melainkan karena anak-anak tidak tahu apa yang diharapkan orang tua. Sampaikan dengan jujur tanpa menuntut secara berlebihan. Kelima, pelajari dan terima perubahan zaman. Anak-anak kini hidup di era yang berbeda, dengan tekanan dan tantangan yang tidak dialami generasi sebelumnya. Bersikap fleksibel dan memahami kondisi mereka dapat membuka jalan komunikasi yang lebih baik. Kisah sang ayah, 70 tahun tadi, juga mencerminkan perubahan besar dalam pola pikir masyarakat tentang membesarkan anak untuk menjaga hari tua. Kini, semakin banyak orang tua yang sadar bahwa masa tua yang bahagia tidak semata-mata bergantung pada anak-anak. Mereka mulai membangun kemandirian finansial, mengatur hidup dengan lebih mandiri. Bahkan ada yang memilih tinggal di panti jompo modern dengan fasilitas lengkap demi mendapatkan perawatan yang layak tanpa membebani anak-anak. Namun demikian, nilai-nilai kekeluargaan tetap penting. Merawat orang tua sejatinya adalah kewajiban moral dan budaya. Anak-anak yang tumbuh dengan kasih sayang dan didikan baik umumnya akan kembali membalas kebaikan orang tua mereka. Tetapi, ada kalanya situasi tidak berjalan sesuai harapan. Disinilah kebijaksanaan dan strategi menjadi kunci. Seperti yang terjadi di beberapa daerah pedesaan, pola anak-anak bergiliran merawat orang tua mulai banyak diterapkan. Meskipun sistem ini membantu membagi beban, namun tetap ada tantangan. Tekanan ekonomi, jarak tempat tinggal, dan konflik keluarga kecil bisa muncul. Oleh karena itu, penting untuk membangun komunikasi yang terbuka dan saling pengertian, sehingga tidak ada pihak yang merasa terbebani secara tidak adil. Bagi para orang tua yang menghadapi anak-anak kurang berbakti, jangan langsung merasa putus asa. Lihatlah kisah inspiratif ini sebagai contoh bahwa perubahan masih mungkin terjadi. Dengan strategi yang tepat, komunikasi yang baik, dan pengelolaan keuangan yang bijak, masa tua yang bahagia tetap bisa diraih, meski tanpa jaminan penuh dari anak-anak. Jangan ragu untuk meminta bantuan jika benar-benar membutuhkan. Banyak organisasi sosial, lembaga pemerintah, bahkan komunitas masyarakat yang siap membantu lansia. Terbuka terhadap bantuan bukan berarti lemah, melainkan sebuah langkah bijak untuk menjaga kualitas hidup. Selain itu, penting juga untuk memaafkan kekurangan anak-anak. Tidak semua orang tumbuh dalam lingkungan yang ideal, dan tekanan hidup bisa membuat seseorang kurang peka terhadap kebutuhan orang tuanya. Dengan hati yang lapang, orang tua bisa menerima kenyataan dan tetap merawat hubungan keluarga tanpa menyimpan dendam. Kisah sang ayah 70 tahun ini mengajarkan satu hal penting. Jangan serahkan seluruh harapan hidup pada orang lain, bahkan pada anak sendiri. Bangun kemandirian, kelola keuangan dengan cerdas, jaga kesehatan, dan tetap aktif berinteraksi dengan lingkungan sosial. Jika kebetulan anak-anak kembali peduli dan berlomba-lomba merawat, anggaplah itu sebagai bonus dari perjuangan hidup yang panjang. Pada akhirnya, kebahagiaan masa tua bukan hanya soal materi atau perhatian anak,
melainkan tentang bagaimana seseorang memaknai hidupnya, menjaga harga diri, dan tetap memberi cinta pada sekitarnya. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi banyak orang tua dan anak-anak di luar sana, agar nilai-nilai kasih sayang dan tanggung jawab keluarga tetap terjaga, apapun tantangan zaman yang dihadapi. Dengan meneladani kebijaksanaan sang ayah, para lansia bisa lebih percaya diri menghadapi masa tua. Anak-anak pun bisa belajar bahwa merawat orang tua bukan hanya soal balas budi, tetapi juga bagian dari ibadah dan keberkahan hidup. Dalam Islam, ridha Allah tergantung pada ridha orang tua. Maka setiap perhatian kecil, setiap senyuman, dan waktu yang kita luangkan untuk mereka, semua itu adalah ladang pahala yang tak ternilai. Ingatlah, harta bisa habis, namun cinta dan doa orang tua akan mengalir sepanjang hayat. Jika Anda adalah orang tua, jangan takut untuk bersikap bijak dan membimbing anak dengan kasih sayang. Dan jika Anda adalah seorang anak, ingatlah bahwa merawat orang tua adalah kehormatan besar, sebuah amanah dari Allah SWT. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk hidup lebih bermakna, menjaga hubungan keluarga dengan cinta, dan menua dengan penuh martabat dan ketenangan hati. Apa pelajaran yang paling menyentuh hati Anda dari cerita ini? Silakan bagikan di kolom komentar. Kami ingin mendengar suara dan kisah Anda. Jangan lupa untuk menyukai dan membagikan video ini agar lebih banyak orang bisa mendapat manfaat. Insya Allah, setiap kebaikan kecil akan kembali kepada kita berlipat ganda. Terima kasih telah bersama kami di Cahaya Usia Tua. Sampai jumpa di kisah berikutnya.